hak-hak anak yang tadi sudah disampaikan dan juga apa singkatan dari DP3KB nanti. Nah ini yang di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 22 pasal 1 ini sudah dikatakan tadi. Diperhatikan, tidak boleh rame sendiri ya. Nah, yang diperhatikan remaja tadi lebih 1 hari itu sudah dikatakan remaja. Tapi kalau kurang dari 1 hari masih dikatakan anak-anak. Nah ini peralihan dari masa. Kalau kalian ini belum punya jati diri, istilahnya kemauannya tinggi, keingintahuannya tinggi, jadi anak-anak itu dicatat gitu loh, Red. Dicatat jati diri. Kalau sudah menginjak remaja nanti ini yang dikatakan remaja, ini peralihan dari masa anak ke dewasa. Mulai SMP yang dikatakan tadi umurnya 18 lebih 1 hari bisa dikatakan remaja. Nah ini sekarang yang lagi ngetren itu kenakalan remaja apa kira-kira? Ya, suatu perbuatan yang melanggar norma atau aturan hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Ini anak-anak itu harus perhatian banget, karena apa? Peralihan antara anak-anak ke remaja, jati dirinya belum ada. Oleh karena itu anak-anak jangan salah melangkah kalau sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini macam-macam kenakalan remaja. Nah, 1 merokok, 2 adanya bullying. Apakah di SMP 1 itu ada bullying atau perundungan? Contohnya apa contohnya? Biasanya olok-olokan orang tuanya ya, karena orang tuanya kelihatannya sepele tapi bisa ke ranah hukum itu loh. Jangan dicoba-coba. Kalau saya dulu sama ibu-ibu itu tidak ada undang-undang perlindungan anak, tetapi sekarang ada undang-undang perlindungan anak. Tidak nyamannya seseorang bisa kejerah hukum loh. Kamu sekarang ngolok-ngolok temannya, oh bapaknya ahli, apa yang punya mulut ini harus diperhatikan. Pak Haji, mic-nya mic. Coba anak-anak dengarkan dulu ya. Yang kedua, ini loh, hashtag ini yang lagi apa? Sekarang marak ini, termasuk penggunaan narkoba. Kalau sudah merembet ke narkoba, video seks, itu nanti mengakibatkan anak-anak menjadi fatal, tidak menjadi harapan bangsa. Tapi kalau anak-anak sekarang bisa menjaga diri, harapan negara bisa menjadi anak-anak menjadi anak yang hebat, menjadi anak-anak yang emas aja. Ini persoalan hebat ini. Ini penyebabnya apa kira-kira dari pergaulan bebas? Yang pertama, nilai agama yang kurang, mungkin kurang paham, walaupun kamu pakai jilbab tapi belum tentu pemahaman agama kurang. Yang kedua, pergaulan yang tidak benar. Ini loh, tadi salah memilih teman, lingkungan. Yang ketiga, merasa bukan anak gaul. Oh aku gak pede betul dikatakan gaul. Jangan coba-coba seperti itu ya, coba menjaga diri itu. Ini pergaulan video porno, harus hati-hati. Karena apa? Dengan dampaknya pandemi yang kemarin 2 tahun, anak-anak menggunakan HP bebas sehingga banyak membuka hal-hal yang tidak diinginkan. Justru orang tuanya tidak tahu, malah yang pinter malah kamu. Itu harus hati-hati karena sudah mengenal video porno itu ketagihan sekarang, maunya buka terus akhirnya keinginan melakukan hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, ini faktor dari ekonomi, mungkin dari orang tua faktor ekonominya sehingga anak itu mencari perilaku yang salah, bisa menjual diri atau mereka menawarkan diri. Itu jangan sampai ya terjadi seperti kemarin ada di salah satu sekolah. Kebutuhan ibunya faktor ekonomi. Coba dengarkan dulu. Coba ini ada kasus dari pergaulan terjadinya kenakalan remaja karena adanya faktor ekonomi. Coba bayangin, ibunya ditagih ojol, punya utang banyak. Apa yang terjadi sama orang tuanya? Anak itu dijual sama ibunya. Coba, anak SMP kelas 3
dijual oleh ibunya, akhirnya mentalnya juga terganggu, pembelajarannya di rumah, di sekolah walaupun di rumah juga menurut biasanya perilakunya itu pria menjadi dia. Nah, untuk salah satu guru yang mengetahui anak ini kok biasanya kalau belajar aktif tapi kok tidak aktif, ternyata dia curhat sama guru BK-nya, Bu, saya sebenarnya mau curhat sama ibu tapi takut. Akhirnya sama guru BK-nya digali, ternyata Bu, sebenarnya saya itu sama ibu itu dijual sama om dengan tarif berapa? 500.000 untuk kebutuhan. Murid ini kasih contoh bukan bukan bohongan ya, karena ini yang lapor di Dinas PKKB. Akhirnya guru BK tidak memberikan sudah memberikan solusi tapi masih kurang. Inilah kita bermitra dengan Dinas PKKB, karena guru BK mungkin kalau ada kasus ini kemana sebenarnya harusnya lapor untuk memecahkan permasalahan ini. Padahal anak-anak ini butuh sekolah. Nah, selama dia menjadi pekerja hijau bilang, akhirnya dia tidak sekolah. Akhirnya dari guru BK laporlah kepada Dinas PKKB, anak ini trauma berat sama murid, diambil anak ini ditaruhlah ke rumah aman. Karena di Dinas PKKB ada namanya lembaga UPTD PPA yang memfasilitasi masalah perlindungan anak dan perempuan ketika mengalami kekerasan atau perundungan. Akhirnya saya ambil anak itu karena dampaknya luar biasa. Dari kasus itu saya bersinergi dengan PPA Polres bahwasanya siapa yang melakukan terhadap anak di bawah umur 18 tahun itu tetap ke ranah hukum. Mulai dari ibunya saya tahan, mucikarinya saya tahan, termasuk pelakunya saya tahan. Saya tidak main-main di Dinas PKKB. Ketika melakukan kasus pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, jangan main-main. Makanya kamu harus hati-hati, termasuk orang tua, karena dari faktor ekonomi lah bisa dijual oleh orang tuanya sendiri. Itu yang dialami anak-anak sekarang. Yang kedua, kemarin ada kasus di Candi, anak kelas 6 itu dicabulin oleh bapak tirinya sendiri yang menyuruh ibu kandungnya. Bapak, apakah di Candi itu tidak ada kasus? Sebenarnya kasus ada. Baru ini kemarin yang laporan ada anak SD melakukan hubungan seksual dengan kelas 3 dan kelas 2. Coba bayangin. Ini yang terlapor di PPA ya. Makanya saya harap anak-anak di SMP 1 ini, generasi emas ini, jangan mencoba-coba melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dampaknya luar biasa. Kami jadi tidak sekolah dan juga mandek, istilahnya hamil, ada perkawinan usia dini. Masa sekarang anak melahirkan anak. Satu, mungkin reproduksinya tidak bagus, anak bisa menjadi cacat, stunting, coba. Terus menimbulkan KDRT. Karena apa? Anak si umur kecil sudah kawin, menyebabkan akhirnya apa? KDRT. Egoisnya sama-sama keras. Kok salah gini-gini? Akhirnya memicu KDRT dan juga perceraian yang agak tinggi. Di Sidoarjo sekarang dari 38 kabupaten kota, angka kekerasan di Kabupaten Sidoarjo peringkat nomor 2. Jangan dikebul tanganin. Bukan pemerintah tidak ada upaya, tapi pemerintah memberikan upaya-upaya atau solusi kepada anak-anak. Inilah Bu Iris kadang-kadang berkampanye kepada sekolah-sekolah, memberikan pemahaman terhadap anak-anak ketika mengalami kekerasan, apa yang harus kita lakukan. Lapor. Makanya jika melihat atau mendengar atau mengetahui, segera lapor kepada guru yang terdekat atau orang yang dipercaya. Jangan didiamkan. Kalau didiamkan justru malah banyak korban-korban yang berjatuhan. Segera dilaporkan. Kalau tidak bisa sekolah menangani, segera bekerja sama dengan DP3KB tadi. Karena DP3KB sudah memfasilitasi semua anak yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Itu. Yang kelima ini keinginan untuk mencoba. Lah ini loh. Contohnya apa berita mencoba? Rokok,
awalnya. Saya rokok itu rasanya apa ya apa? Pahit apa manis? Itu loh kadang-kadang. Karena kamu tuh belum punya jati diri, istilahnya keinginannya tinggi. Nah, yang ke ini lingkungan yang tidak sehat bisa mempengaruhi pergaulan anak-anak, mungkin mencari teman yang salah, itu penyebabnya. Yang terakhir ini mungkin tren zaman sekarang. Oh, contohnya apa? Oh, HP ku gak gaul, tapi aku minta yang gaul. Akhirnya menjadilah orang-orang yang istilahnya memfasilitasi diri kita sendiri untuk memberikan HP. Yang terakhir ini hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Jangan sampai anak-anak ya, tolong ini, apapun yang dikatakan oleh orang tua itu selama apa baik, diturutin aja lah. Jangan sampai bantah, karena bantah itu tidak masuk surga, terutama ke ibu. Karena ibu itu sudah melahirkan, sudah membesarkan kamu, mencari nafkah. Jangan sampai sekali-sekali ke orang tua itu membentak, bilang ah itu aja nggak boleh. Itu di agama sebenarnya nggak boleh. Bukan boleh itu medani loh, tapi itu di apa Al-Quran sudah ada. Bilang ah aja sama orang tua tidak boleh. Coba dengarkan kalau orang tua mengatakan, "Dok, aku saya belajar, Dok." Iya, Bu. Insya Allah akan apa? Ibu akan apa merasakan bahagia kalau anaknya nurut. Kalau kamu tidak nurut, siapa yang akan apa? Tidak bahagia, gitu kan? Lanjut, ini kapan dan di mana terjadi? Saya kira tiap hari ada kejadian seperti itu, cuma kamu udah tahu ya biasanya seperti itu. Nah ini akibat pergaulan bebas ini. Nah ini menciptakan kenangan buruk. Jadi kamu kalau sudah mempunyai apa itu istilah peristiwa, selamanya nanti akan terkena hamil. Itulah harus hati-hati anak-anak ya. Karena sekarang kalau sudah hamil dampaknya luar biasa. Tapi apa? Dinas P3KB kalau ada kejadian itu tetap hak anak harus sekolah, tidak boleh dikeluarkan kalau ada kejadian itu. Dialamin responden berinternet di masa pandemi. Ini 112 ini dikirimin tentang tulisan tidak sopan atau senonoh atau diolok-olokkan, itu biasanya seperti itu ya. Yang 66 ini gambaran video porno. Yang tidak nyamannya sekarang dengan menggunakan atau memanfaatkan internet. Makanya anak-anak harus hati-hati bawa HP. Tadi ada dua positifnya ya yang digunakan untuk HP itu. Ini, nah ini beragama, anaknya sudah ada. Apa korbannya? 20 anak yang disodomi oleh pengurus lembaganya. Karena apa? Anak yang dilakukan oleh pengurus itu dulu. Ayo bertanya sebentar, ambilkan. Ayo. Kita disodomi apa? Oh, ya. Apa yang dimaksud sodomi berit itu? Ya, udah luar biasa. Ini badan. Jadi anak-anak yang dikatakan sodomi itu tadi hubungan antara alat kemaluan yang dimasukkan ke dubur. Terus hati-hati loh ya. Selama ini anak-anak tidak tahu ya apa sih sodomi itu. Sodomi yang dilakukan seseorang kepada anak atau orang dewasa ke alat duburnya, itu yang akan menyebabkan bisa satu kanker, bisa nanti menyebabkan anak itu trauma pada dirinya secara psikisnya, fisiknya. Kalau sudah dilakukan seperti itu, apakah dampaknya nanti kepada anak luar biasa? Ini masih beri kemarin. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Nabila Asgatulima, presensi. Mohon maaf ingin bertanya. Saya mendengar dan melihat di beberapa wilayah itu terjadi aborsi atau pengguguran anak karena hamil di luar nikah misalnya. Apakah itu
sebagai langkah yang tepat buat dilakukan, karena dari keluarga ini itu merasa malu ketika anaknya itu hamil, makanya digugurkan. Apakah benar namanya? Pertanyaan luar biasa, tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaswa Zara dari kelas 9C. Di sini saya mau tanya solusi untuk anak yang sudah berpacaran hingga melakukan seks untuk memperlanggeng hubungan pacaran tersebut. Itu sampai kayak ayo kita yuk. Coba anak-anak dengarkan ya. Kamu itu masih SMP, sudah pacaran disik lah. Kita boleh mengakui. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Rame. Kalau sudah. Enggak boleh rame. Coba dengarkan dulu. Kamu sekarang kan masih SMP, belum punya jati diri. Coba, kalau sudah kena pacaran, fatal kamu nantinya. Karena apa? Kepingin mencoba. Apalagi ada iming-iming yang dari pacarnya. Kalau mereka melakukan ini, kata pacar kamu, kata teman. Kalau saya gila, kan? Karena apa? 4 hal yang tidak boleh dipegang oleh orang lain tadi harus hati-hati itu. Kalau sudah diobok-obok sama orang lain, berarti harga dirinya kamu sudah tidak ada. Itu prinsipnya. Sekarang kebelah orang lanang, lu ini gampang lagi. Berarti ender dalam arti apa ya? Ada 2 positifnya ya. Coba dengar dulu. Kalau 4 sudah diobok-obok sama temanmu, kok gampangan kamu diajak. Mungkin nanti diancam. Kau nggak mau melakukan seperti ini, kau kata konco. Kalau saya nggak mau seperti itu, harga diri saya pertahankan. Karena kalau sudah perempuan seperti itu, gampang bujuk-bujukannya. Itu ya, Yasmin. Yang kedua, jangan sampai akulah ini mendekatkan diri pada Allah. Kita sebagai anak belajar berdoa untuk kesuksesan dewi. Kamu diiming-imingin kayak gitu, ojo direngkan. Akan cinta itu nanti. Kalau sudah cinta, sudah berbuat seperti itu, fatal kamu. Bisa hamil, jangan, maka hindari. Diiming-imingin itu gonong udah mungkin. Karena apa? Anak itu belum bekerja. Apalagi yuk, nanti yang biasanya orang-orang yang tidak hidup belang, ojo direngkan. Kalau gitu langsung diblokir aja. Nama apa? HP yang tidak kenal atau memberikan iming-iming kepada kamu, diblokir, sudah jangan dihiraukan lagi. Karena kalau sudah kena, waduh, kamu sulit mati. Dampaknya luar biasa itu nanti. Saya kira gitu, nggih. Mungkin ada lagi? Pada orang yang dipercaya. Itu 4 hal harus anak-anak ketahui. Ketika ada kejadian apapun, tidak masalah seksual, tapi mungkin ada teman perilakunya tidak baik, boleh ke guru BK. Nanti guru BK tidak bisa menyelesaikan, bisa bersinergi dengan dinas P3KB. Bahwasanya anak-anak di sini mungkin perilakunya yang beda-beda. Dari 1000 berapa murid ini, 1200 ya. Mungkin guru BK-nya 5. Tapi apa? Mungkin permasalahan anak itu tidak bisa diselesaikan di sekolah. Nanti ayolah bersinergi dengan dinas P3KB. Terima kasih. Penyuluhan pencegahan seks bebas dan kenakalan remaja yang sudah disampaikan oleh ibu yang paling cantik tadi. Sudah paham anak-anak? Sekarang kalian sudah bisa memilah dan memilih apa yang telah disampaikan. Oleh karena itu, hati-hati sebagai perempuan, jangan sampai 4 tadi diobok-obok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya nanti ganti session kedua ya. Adik-adik kalian Temannya dikira bergurau antara meja dan kursi, jari temannya dijepit. Temannya ini kebetulan kutu buku dan pendiam, ya. Dia mengeluh sakit, sudah bilang aduh sudah mengeluh. Tapi teman-teman yang membuli itu dikira gurauan, dikira tidak benar, ketawa-ketawa, dan teman-teman yang lain yang melihat juga ketawa-ketawa. Sekali dilakukan, saudara. Besoknya lagi begitu sampai berulang. Ketika si korban ini tidak berani melaporkan, tidak berani bilang ke orang tua maupun kepada ibu gurunya, tidak ada yang tahu. Suatu ketika tangannya sudah bengkak besar dan ini kesakitan, badannya panas, akhirnya tak mau tidak mau orang tua akhirnya jadi tahu kan, dibawalah ke rumah sakit untuk berobat. Tahu apa yang terjadi? Harus diamputasi. Ya, jadi kita mau melakukan sesuatu itu jangan lepas kendali. Ingat, kalau melanggar norma dan aturan itu ada hukumnya. Jadi para pelaku ini mau tidak mau harus masuk ke penjara, ke Bapas, penjara khusus anak. Kan tidak enak ya, walaupun di penjara itu bisa sekolah, tapi kan tidak sebebas kalau kita bersama teman-teman seperti ini, ya. Jadi hati-hati. Bully secara verbal pun, ya, secara olok-olokan kita hati-hati. Jangan terlalu berlebihan. Apa-apa itu kalau berlebihan tidak enak ya. Ya. Nah, ini sekarang menginjak ke pergaulan bebas karena materi kita tentang pergaulan seks bebas. Otomatis tidak jauh beda dengan pergaulan bebas, ya. Apa yang menyebabkan terjadinya? Banyak sekali. Bukan tulisannya kecil-kecil, nggak bisa dibaca ini ya, biar dibacakan aja. Salah satu penyebabnya yaitu nilai agama yang kurang, ya. Nah, karena itu jangan tinggalkan 5 waktu, ya. Kita semuanya kalau sudah berpedoman pada agama apapun, Islam, Nasrani, apapun, selalu mengajarkan hal yang baik, ya. Kita harus itu kurangnya. Kemudian pergaulan yang tidak benar. Kita istilahnya berteman itu memilih, bukannya oh aku anu aja, itu anaknya orang nggak mampu, jangan sama itu ini. Bukan itu maksudnya. Kita harus pandai-pandai memilih siapa teman kita. Ya, tidak maksudnya tidak diskriminasi. Oh, itu anak candi, cukup nggak ada candi, harus gawaya kae. Bukan itu. Itu anak 1, 2, 3. Ya, jadi seperti ini. Sekarang sekolah sekarang kan pakai handphone. Ya, handphonenya itu jadul, tidak selengkap Android yang terbaru. Temennya yang ekonominya orang tuanya mampu dan mapan bisa diberikan yang edisi terbaru. Nah, si anak ini tidak. Kemudian diiming-iming lah, HP-mu lo elek, HP-mu lo jadul, bapak ibuku lo tidak bisa belikan, ayahku lo tidak bisa belikan karena memang tidak mampu dibuat makan, dibuat sekolahku aja, syukur alhamdulillah. Itu jawaban pertama. Dengan bujuk rayunya si teman, akhirnya apa yang terjadi? Kon kepinginan duwe HP api, kepinginan duwe tas api, sepatu api koyo aku. Gampang carane. Apa coba? Diajak jual diri. Sekarang kan istilahnya kalau anak-anak muda sekarang mengatakan pakai baby sugar ya. Sugar daddy. Sugar daddy, ya. Akhirnya apa? Karena faktor ekonomi dia tertarik, kepingin baju bagus, kepingin sepatu bagus, kepingin tas bagus, kepingin HP bagus. Dia rela, masih SMP, sampai akhirnya open BO. Jawabnya mestinya Joko. Astagfirullah. Nah, kenapa Bu Yanti, mohon maaf Bu Yayu dan ibu guru yang lainnya kalau saya harus sampaikan sekarang ini, kalau menyampaikan bukan sesuatu Bu Yanti jorok, Bu Yanti tabu, enggak. Sekarang kalau tidak disampaikan secara vulgar seperti ini, anak-anak malah mencari tahu.
tahu. Lebih baik Bu Yanti sampaikan sehingga bisa membentengi diri kita sendiri. Jangan sampai terjadi, ya. Kalau Bu Yanti sarankan, misalnya ada yang membuli, "Alah, HP-mu elek, alah lambiku elek, gak tau ganti." Bilang gini, "Baba, yang penting aku sekarang sekolah, tunjukkan bahwasanya dengan keterbatasan kita jauh lebih mampu. Nanti kalau kita mampu, kita jadi orang yang sukses, bisa beli apapun." Ya, itu yang harus ditanamkan. Jangan terpengaruh dengan rayuan, dengan iming-iming sekarang yang bisa terfasilitasi dengan baik, belum tentu nantinya yang sukses. Percaya? Percaya. Nah, itu ya, itu jadi pegangan. Jadi kunci, jangan sampai mudah tergoda dengan bujuk rayu. Saiki ada istilah peribahasa, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau sekarang bersenang-senang dahulu, mesti sakitnya lagi. Sekarang, misalnya contoh tadi yang sudah terpicut dengan wis mau diajak kesana melakukan seks bebas, melakukan hubungan itu dengan karena imbalan sekarang ini, ya. Nantinya siapa yang mau dengan dia? Masa depan suram kan? Madesu, ya. Itu madesu, masa depan suram. Loh, anak sekarang kan sukanya singkatan gitu, ya. Jadi banyak ini lingkungan yang tidak sehat, ya. Keinginan untuk mencoba-coba. Ada yang istilah mencoba-coba. SMP Bu Yayu menawarkan diri seperti ini, "Pak," ke gurunya, "sampai enggak kepingin jajal aku?" Ada seperti itu. Nah, ada seperti itu. Akhirnya apa? Mencoba-coba. Jadinya ketagihan, ya. Biar disampaikan ini kenyataan yang nyata di tempatnya Bu Yanti, yang lalu di tempat Bu Yanti. Setelah dia ditanya, dia menyebutkan A, B, C, D, E, F, G sampai Z, itulah teman-teman komunitasnya. Jadi hati-hati sekali, ya. Ya, ini salah satu penyebabnya. Jadi anak-anak harus tahu. Nanti materi ini kita tinggal, Bu, mungkin perlu disampaikan ke anak-anak biar bisa menjaga dirinya dengan pengalaman atau ilmu yang Bu Yanti sudah berikan, ya. Kapan dan di mana terjadinya? Kenakalan remaja, seks bebas dan sebagainya, di mana? Di mana saja bisa terjadi, bisa di sekolah, masyarakat, di tempat umum, di kendaraan umum, di lapangan, dimanapun bisa terjadi. Siapa kira-kira pelakunya? Pelakunya orang terdekat kita, bisa pacarnya, bisa temannya, ya, bisa orang tuanya, ayah kandung, ayah tiri, itu bisa terjadi. Jadi para remaja ini kalau sudah besar-besar ini, ya, kalau tidur di rumah jangan sama minta tolong bapaknya atau kakaknya, bisa itu terjadi, ya. Ya, harus diperhatikan itu. Jadi siapapun bisa jadi pelaku dan bukan orang jauh. Nanti kalau orang jauh ada sendiri lagi, ya. Yang kejadian secara fisik selama ini yang kita tangani itulah para pelakunya, dan dimanapun bisa terjadi, di rumah pun bisa terjadi. Ya, itu masih usia SD. 6 bulan Bu, kelas 5 SD. Itu salah satunya. Yang SMP tidak bisa dihitung. Nanti coba kita lihat berapa angka kasus yang ditangani di tempat kita, ya. SMP banyak, bahkan lebih banyak SMP daripada SMA, ya. Jadi hati-hati, tahu dampaknya. Jadi hati-hati kalau mau melakukan. Kemudian ini, ya, yang berikutnya, otomatis kalau sudah merasa hamil, aduh aku saya foto di sekolah, aku kemarin gila, akhirnya pikiran jelek yang muncul. Bagus, ya. Kalau misalnya dilanjutkan ke kehamilannya, sementara sekolahnya putus, walaupun nantinya bisa bersekolah lagi, ya. Kemudian ini penyebaran penyakit ini yang harus hati-hati sekali. Kita nggak tahu kalau kita mau melakukan, ditawarkan ke orang ini, kita nggak tahu orang itu sudah pernah melakukan dengan siapa saja. Akhirnya penyakit-penyakit seksual itu juga mengintai, ya. Kemudian ini timbulnya rasa ketagihan. Kalau sekali merasakan enak, kedua kali enak terus, ya. Belum waktunya, jadinya akhirnya melakukan, ya.
pencegahan kita. Jangan tinggalkan 5 waktu, minimal itu 5 waktu. Dengan adanya 5 waktu bisa menjadi benteng kita. Mau aneh-aneh, azan, dengar azan, ya kan? Jaraknya kan juga tidak terlalu banyak, otomatis dilakukan. Jadi hati-hati sekali, ya. Ya, ingat ya. Mempelajari bahaya seks bebas tadi sudah kita pelajari kan ya, dampaknya seperti apa. Kita yang sederhana saja, bahayanya apa? Otomatis kalau kita sudah terpapar seks bebas, kita sudah tidak bisa menjaga kesucian kita. Masih usia 13 sampai 18 yang belum menikah, itu satu. Yang kedua, yang untuk diri kita sendiri aja kita merasa bersalah, ya. Yang ketiga, kalau kita kena penyakit dan lain sebagainya tadi sudah disebutkan, ya. Kemudian ini orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya, jadi mungkin bapak ibu guru dan anak-anak sekalian. Dari kelas 7G, saya ingin bertanya, korban kenakalan remaja yang dirugikan banyak-banyak adalah pihak wanita. Apa tindakan pertama kepada korban pihak wanita tersebut? Oke, kalau misalnya kenakalan